gitu ya, yang di luar zakat. Jangankan zakat fitrah, zakat mal saja tidak boleh kasihkan. Berzakat kepada orang kaya Pak, kepada orang tua boleh Pak, umurnya lah kaya gitu, itu boleh tuh. Tapi kepada ibu bapak tidak boleh. Ya, kepada anak kandung tidak boleh. Saudara boleh, kalau dia masuk kelompok miskin, masuk kelompok asnaf itu, ya kan? Itu silakan. Baik, ya Pak. Masalah fidyah, Ustaz. Bagi orang tua yang mungkin makannya itu tidak terlalu banyak, Ustaz. Kan berbeda dengan orang yang masih muda yang mungkin dia kebetulan bayar fidyah karena mesti harus bayar fidyah karena mungkin pekerjaan yang menuntut dia untuk tidak berpuasa. Berarti kalau orang yang biasa itu kan makanannya normal kan, 2 kali sehari dengan anggapan mungkin 25.000 sekali makan atau 20.000. Tapi kalau orang tua yang mungkin umur 70 tahun ke atas itu kan makannya itu mungkin nggak banyak. Apakah fidyah itu harus satu nominal atau gimana? Sama. Yang disuruh di situ fidyatut ta'amil miskin, memberi makan orang miskin, ya kan, memberi makan, ya kan, 1 kali puasa, 1 hari miskin makan, ya kan, dihitung-hitunglah, ya makan. Jadi bukan hitungannya bukan hanya orang yang berpuasa saja. Coba bayangkan yang akan diganti itu puasa. Padahal puasa itu ibadah yang terbaik. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu sehat, kalau kamu kuat, itu puasa itu yang terbaik. Ya kan? Kini awak tidak bisa puasa itu diganti dengan fidyatut ta'amul miskin. Ya jangan dipertimbangkan. Kalau orang kaya sekarang makan itu. Ya nak lalu apalagi kan yang sakit Pak, dan lalu itu tidak jadi bagi fidyah. Ya nak, dia kenapa harus bayar fidyah, dia sakit gitu. Makanya apa pakai impus, seperti impus itu kan jadi orang miskin itu. Maka itu pertimbangkan sudah dihitung-hitung oleh Badan Amil Zakat Nasional. Ya fidyah itu rata-rata sekarang ini 40.000 satu hari. Jadi tidak pertimbangannya dia tua, dia makannya sakit, dan itulah. Ya, pertimbangan makan normal 1 hari, ya kan? Nah, saya tengok di keputusan Badan Amil Zakat Nasional itu fidyahnya 40.000. Kalau lebih bagus Pak, ya kan? Baik namanya itu. Ya, jadi tidak itu pertimbangan Pak. Ya kan nanti orang tua, nantinya sakit, tidak ada mau dimakan ya Ustaz. Sebulan yang mau makan, batu fidyahnya tidak bayar itu. Baik tuh, dia tidak makan sebulan itu Pak. Gitu ya, nah itu pertimbangannya. Pokoknya bagi orang yang tidak berpuasa karena dia sulit melakukan puasa itu, apa karena tuanya atau karena bekerja berat, ya kan, maka bayarlah dengan memberi makan 1 hari orang miskin. Maksudnya di situ engkau sediakan makan untuk 1 hari, lalu makan yang 1 hari itu kau berikan kepada orang miskin, itu maksudnya. Ya, jadi pertimbangan orang miskin itu makannya seketik, kadang-kadang makan di sehari ini Ustaz, kadang-kadang tidak makan itu tidak ada dia makan. Jadi maksudnya itu kau bayar makan, ya kan, 1 hari kamu berpuasa itu, lalu makanan tadi itu diberikan kepada orang miskin, itu maksudnya ta'amil miskin. Itu adalah orang miskinnya tidak sholat, boleh nggak? Oh di situ tidak ada hubungan miskin dengan sholat. Ya kan, tak ada pula carilah orang miskin yang sholat gitu. Kalau bapak-bapak ibu, kalau rajin dia sholat, Pak Yusabana dia sholat, tidak akan miskin. Kalau rajin dia sholat dan ngerti dia dengan sholat itu, Pak, tidak akan miskin. Kok bisa saya berbicara begitu, Pak? Bacalah bacaan sholat itu. Duduk di antara 2 sujud itu saja apa bacanya? Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni. Coba pikirkan. Ya Allah, cukupkan kebutuhanku, ya Allah berilah aku rezeki. Iya kan? Ini kok kan banyak dia tidak sholat, itu masalahnya. Iya kan? Jadi kalau dia benar-benar sholat itu dicukupkan oleh Allah itu kebutuhannya. Iya kan? Karena itu di hari dia minta berkali-kali itu.
Oh ya, wajibur warfa'ni warzuqni, kan itu adalah kalimatnya Allah, berilah aku rezeki. Maka itu ajak orang-orang miskin itu supaya dia mau sholat, ya kan? Nah, tapi kalau ibu mau prioritas, ini ada jatah zakat 10 orang, ya kan? Yang membutuhkan ada 50 orang, maka kalian 10 penduduk. Ada itu ya, ada orang miskin yang sholat dulu itu, ya kan? Nah, gitu. Tapi kalau aduh pakai misal 50 ya, berilah semua orang miskin. Kecuali dia orang kafir tidak boleh. Jadi zakat tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada orang Islam. Kalau masyarakat boleh saja, ya kan? Untuk memerdekakan dan untuk, ya kan, mu'alaf itu boleh. Mu'alaf itu yang jina artinya untuk masuk Islam ditambah dengan zakat itu, gitu ya. Baik, itu bapak-bapak, ibu-ibu menteri. Batas pembayarannya kan jelang Ramadan berikutnya ada. Boleh, ya. Karena min ayyamin ukhar, di hari yang lain bayarlah, di hari yang lain tentu lebih cepat, lebih baik, ya kan? Puasa juga begitu, ya kan? Boleh tak? Boleh. Makanya kalau ada ibu-ibu puasa utang yang lama dulu, yang sebabkan mungkin karena haid, ya kan, karena nifas, karena melahirkan, karena menyusui, yang tidak ada balasan itu bapak. Puasa dan sengaja ditinggal itu tidak ada balasan. Ustaz baik. Ya, kalau sengaja dia tinggalkan tidak ada balasan. Yang pada itu yang haid, yang ada sifatnya boleh dalam agama, itu boleh, itu dimana. Tapi kalau sengaja tidak, kalau sengaja Pak Ustaz, ya taubat, ini kan, taubat kepada Allah, kemudian perbanyak aja ibadah-ibadah untuk menutupi kelemahan. Sama dengan sholat, kami tidak pernah diperintah mengqadha sholat kata Aisyah, tapi kami diperintah mengqadha puasa. Jadi orang yang sakit tidak menaun, orang yang haid, ya kan, itu puasanya diqadha. Tapi kalau orang menyusui, hamil, ya kan, itu bisa diqadha, bisa bayar fidyah. Kalau dia sulit mengqadhanya, mana mengqadha itu? Atau menikah kini hamil tidak puasa, besok beberapa bulan ke depan melahirkan, puasa depan, menyusui tidak puasa, dalam menyusui puasa depannya sampai hamil itu. Ya, nah, balimu anak kali 3 kali puasa, 2 kali puasa, 10 kali puasa, tidak tahu membayar jadi Ustaz, bayar fidyah. Gitu Pak, bayar fidyah. Ya kan? Maka itu bagi kita, berarti orang-orang yang sudah sakit menahun atau orang tua, maka bayar segera. Kalau ada orang tuanya, bayar dengan orang tuanya. Kalau tidak ada orang tuanya, itulah anak-anaknya. Ya kan? Akan membayarnya. Ya kan? Nah, kalau tidak ada insya Allah Pak Ustaz, nah kita lah, ya kan, orang fakir namanya itu, akhirnya zakat melebihi dari kebutuhannya, bayarkan fidyahnya tadi. Nah, tidak ada tulis sulitnya Pak, ya kan? Batas fakir miskin itu gimana kita menilainya? Pertama, ibu lihat di lingkungan masing-masing, itu satu. Jangan terlalu ke Somalia loh Pak ini begitu. Ya, di lingkungan masing-masing artinya begini. Fakir itu secara definisinya beban berat, bungkuk. Tabung kuat aja nih, apanya itu di kebutuhannya Pak. Artinya dunia kecil kebutuhannya ada tapi penghasilannya tidak. Itu secara bangsa. Kalau miskin itu memang orang-orang yang tidak mencukupi. Layak dong penghasilannya, tapi tidak mencukupi, ya kan? Dan itu dilihat di lingkungan kita, nah gitu. Sadunya rumah orang lagar-gagar, dokternya gile, hanya seorang yang pakai motor. Nah, itulah yang miskin di lingkungan itu gitu. Pakai motor miskin, pakai motor yang orang di situ pakai motor saja, ya kan? Tentu di lingkungan itulah yang miskin, gitu. Ya kan? Kalau tidak nanti payah hidupnya Ustaz, cari payah mantan sekat fitrah ke Somalia, ke Bangladesh, segala macam nanti kita. Kalau memiskinkan diri, yang acok memiskinkan diri. Kalau memiskinkan diri itu lain soal, ya kan? Yang penting
Itulah pentingnya membayar zakat itu ke amil itu pentingnya. Jadi amil itu Bapak Ibu memungut zakat dan mensosialisasikan kepada yang berhak. Jadi kalau kita bayar zakat kepada amil, awal asal selesai. Tidak memikir kasihan bahagian. Itulah keuntungannya. Iya kan? Kau tidak kadang-kadang awak muzaki, lo amil, lo awak kan. Padahal kita ini, iya kan, yang berzakat, iya kan. Orang berzakat itu serahkan saja hartanya, iya kan. Pak Hartomo itu Aceh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amil itu tahu tuh, mana yang wajib zakat, mana yang tidak wajib zakat. Tadi hitungnya satunya apa karena sekian, iya kan. Aku mau dong kalau di tetanggamu yang berikut masuk kan, silakan. Ya, jadi dia yang memungut, dia yang menghitung. Lalu kalau salah hitung, tidak awak karena iya kan. Makanya ada dulu di masa sahabat, masa Nabi itu begitu. Dia tidak boleh dihitung hartonya apa bayi zakatnya 1 ekor onta. Dicaliknya untuknya ke apa? Kalau ikut aku tidak setuju bagi zakat kalau ikut untuknya. Tuhan setuju Pak. Kalau aku inginnya nggak ada untuknya. Nah, itu makanya zakat itu boleh dilebihkan, iya kan? Nah, itu siapa yang itu ambil, iya kan? Nah, itu makanya ada Basnas, ada lembaga-lembaga ambil zakat kan ada itu. Lebih baik semua bebas dari tuntutan, iya kan? Kalau bagi-bagi ada juga, iya kan? Ada juga positifnya, ya kekuatan bersilaturahimnya kan. Cuma hati-hati juga, kadang-kadang kalau hati-hati orang zakat besoknya tidak berbaik jawab, kamu bagi zakat kini manusia, padahal zakat itu bagian dari ibadah kita. Jadi kedua-duanya boleh ya, melalui amil boleh, kita bagi juga boleh, tapi tentu ada plus minusnya, gitu ya. Oke. Yang memiskinkan diri tidak usah lagi ya, ya kan? Tapi mana tuh orang yang memiskinkan diri, ya kan? Baik Bapak Ibu, itu kira-kira kajian kita pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu Ustaz sahabat guys, mencari yang miskin sangat susah, tapi memiskinkan diri banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya, yang di luar zakat. Jangankan zakat fitrah, zakat mal saja tidak boleh kasihkan. Berzakat kepada orang kaya Pak, kepada orang tua boleh Pak, umumnya lah kaya itu boleh tuh. Kepada ibu bapak tidak boleh. Ya, kepada anak kandung tidak boleh. Saudara boleh, kalau dia masuk kelompok miskin, masuk kelompok asnaf itu, ya kan? Itu silakan. Baik, ya Pak. Masalah fidyah, Ustaz. Bagi orang tua yang mungkin makannya itu tidak terlalu banyak, kan berbeda dengan orang yang masih muda yang mungkin dia kebetulan bayar fidyah karena mesti harus bayar fidyah karena mungkin pekerjaan yang menuntut dia untuk tidak berpuasa. Berarti kalau orang yang biasa itu kan makanannya normal kan, 2 kali sehari dengan anggapan mungkin 25.000 sekali makan atau 20.000. Tapi kalau orang tua yang mungkin umur 70 tahun ke atas itu kan makannya itu mungkin nggak banyak. Apakah fidyah itu harus satu nominal atau gimana? Sama. Yang disuruh di situ fidyah ta'amil miskin, memberi makan orang miskin, iya kan? Memberi makan, iya kan? 1 kali puasa, 1 hari miskin makan. Ya kan, dihitung-hitung lah, ya makan. Jadi bukan hitungannya bukan hanya orang yang berpuasa saja. Coba bayangkan yang akan diganti itu puasa. Padahal puasa itu ibadah yang terbaik. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu sehat, kalau kamu kuat, itu puasa itu yang terbaik. Ya kan, kini awak tidak bisa puasa itu diganti dengan fidyatut ta'amul miskin. Ya jangan dipertimbangkan ya. Kalau orang kaya sekarang makan itu. Ya nak, lalu apalagi kan yang sakit Pak. Dan lalu itu tidak jadi bagi fidyah. Ya nak, dia kenapa harus bayar fidyah, dia sakit gitu. Makanya aku pakai impus, itu impus lo kan jadi orang miskin gitu.
Maka itu pertimbangkan sudah dihitung-hitung oleh Badan Amil Zakat Nasional. Ya, fidyah itu rata-rata sekarang ini 40.000 satu hari. Jadi tidak pertimbangannya dia tua, dia makannya sakete, dan itulah. Ya, pertimbangan makan normal satu hari. Ya kan? Nah, saya tengok di keputusan Badan Amil Zakat Nasional itu fidyahnya 40.000. Kalau lebih bagus, Pak. Ya kan? Baik namanya itu. Ya, jadi tidak itu pertimbangan, Pak. Ya kan, nanti orang tua, nanti sakit, tidak ada mau makan ya Ustaz. Sebulan tidak mau makan, batu fidyahnya tidak dibayar. Baik itu. Dia tidak makan sebulan itu, Pak. Gitu ya, nah itu pertimbangannya. Pokoknya bagi orang yang tidak berpuasa karena dia sulit melakukan puasa itu, apa karena tuanya atau karena bekerja berat, ya kan, maka bayarlah dengan memberi makan satu hari orang miskin. Maksudnya di situ engkau sediakan makan untuk satu hari, lalu makan yang satu hari itu kau berikan kepada orang miskin, itu maksudnya. Ya, jadi pertimbangan orang miskin itu makannya seketik, kadang-kadang sekali seharinya, kadang-kadang tidak makan itu tidak ada lagi makan. Jadi maksudnya itu kau bayar makan, ya kan, satu hari kamu berpuasa itu, lalu makanan tadi itu diberikan kepada orang miskin. Itu maksudnya to'amil miskin. Itu adalah Orang miskinnya tidak sholat, boleh nggak? Oh, di situ tidak ada hubungan miskin dengan sholat. Ya kan, tak ada pula carilah orang miskin yang sholat gitu ya. Kalau bapak-bapak ibu, kalau rajin dia sholat, Pak Yusabana dia sholat, tidak akan miskin. Kalau rajin dia sholat dan ngerti dia dengan sholat itu, Pak, tidak akan miskin. Kok bisa saya berbicara begitu, Pak? Bacalah bacaan sholat itu. Duduk di antara dua sujud itu saja apa bacanya? Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni. Coba pikirkan. Ya Allah, cukupkan kebutuhanku. Ya Allah, berilah aku rezeki. Iya kan? Ini kok kan banyak dia tidak sholat, itu masalahnya. Iya kan? Jadi kalau dia benar-benar sholat itu dicukupkan oleh Allah itu kebutuhannya. Iya kan? Karena itu di hari dia minta berkali-kali itu. Oh ya, wajiburni warfa'ni warzuqni. Kan itu adalah kalimat ya Allah, berilah aku rezeki. Maka itu ajak orang-orang miskin itu supaya dia mau sholat, ya kan? Nah, tapi kalau ibu mau prioritas, ini ada jatah zakat 10 orang, ya kan? Yang membutuhkan ada 50 orang. Akama kalian 10 penduduk. Ada itu ya, orang miskin yang sholat dulu itu, ya kan? Nah gitu. Tapi kalau aduh pakai misal 50 ya, berilah semua orang miskin. Kecuali dia orang kafir tidak boleh. Jadi zakat tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada orang Islam. Kalau masyarakat boleh saja, Pak. Iya kan? Untuk memerdekakan dan untuk, iya kan, mu'alaf itu boleh. Mu'alaf itu ya, jina artinya untuk masuk Islam ditambah dengan zakat itu, gitu ya. Baik, itu Bapak-bapak, Ibu, Menteri. Batas pembayarannya kan menjelang Ramadan berikutnya, Ustaz. Boleh, ya. Karena min ayyamin ukhra, di hari yang lain. Bayarlah di hari yang lain. Tentu lebih cepat, lebih baik. Ya kan? Puasa juga begitu. Ya kan? Boleh tak? Boleh, Pak. Makanya kalau ada ibu-ibu puasa utang yang lama dulu yang sebabkan mungkin karena haid, ya kan, karena nifas, karena melahirkan, karena menyusui, yang tidak ada balasan itu Bapak. Puasa dan sengaja ditinggal itu tidak ada balasan. Ustaz baik apa ya? Kalau sengaja dia tinggalkan tidak ada. Yang pada itu yang haid, yang ada sifatnya boleh dalam agama, itu boleh, itu dimana. Tapi kalau sengaja tidak, kalau sengaja pasal Ustaz, ya taubat, ya kan, taubat kepada Allah. Kemudian perbanyak aja ibadah-ibadah untuk menutupi kelemahan. Sama dengan sholat, kami tidak pernah diperintah mengqadha sholat kata Aisyah, tapi kami diperintah mengqadha puasa. Jadi orang yang sakit tidak menaun, orang yang haid
ya kan? Itu puasanya di qada. Tapi kalau orang menyusui, hamil, ya kan? Itu bisa di qada, bisa bayar fidyah. Kalau dia sulit mengqadanya, mana mengqada itu? Atau menikah kini hamil udah puasa. Besok beberapa bulan ke depan melahirkan, puasa depan menyusui, tidak puasa. Dalam menyusui puasa depannya sampai hamil itu. Ya nak balimu nak kali 3 kali puasa, 2 kali puasa, 10 kali puasa, nak taluk membayar jadi ustaz, bayar fidyah. Begitu tuh, bayar fidyah. Ya kan? Maka itu bagi kita, sebagai orang-orang yang sudah sakit menahun atau orang tua, maka bayar segera. Kalau ada orang tuanya, bayar dengan orang tuanya. Kalau tidak ada orang tuanya, itulah anak-anaknya, ya kan, akan membayarnya, ya kan. Nah kalau tidak ada, insya Allah bahas tak kita lah, ya kan. Orang fakir namanya itu, akhirnya zakat melebihi dari kebutuhannya, bayarkan fidyahnya tadi. Nah, tidak ada boleh sulitnya Pak, ya kan. Batas fakir miskin itu gimana kerja wilayahnya? Pertama, ibu lihat di lingkungan masing-masing, itu satu. Jangan terlalu ke Somalia lo Pak ini. Ya, di lingkungan masing-masing artinya begini. Fakir itu secara definisinya beban berat, bungkuk. Tabung kuat aja nih, apanya itu di kebutuhannya Pak. Artinya boleh dikejar kebutuhannya ada tapi penghasilnya tidak. Itu secara bangsa. Kalau miskin itu memang orang-orang yang tidak mencukupi. Layak itu penghasilannya, tapi tidak mencukupi, ya kan? Dan itu dilihat di lingkungan kita, nah gitu. Sadunya rumah orang laga-laga, autonya gile, hanya seorang yang pakai motor. Nah, itulah yang miskin di lingkungan itu, gitu. Pakai motor juga. Miskin pakai motor ya. Orang di situ pakai auto saja, ya kan? Tapi di lingkungan itulah yang miskin, gitu. Ya kan? Kalau tidak nanti payah ini Ustaz cari payah lu mantan sekat fitrah ke Somalia, ke Bangladesh segala macam nanti kan kita. Kalau memiskinkan diri, yang acok memiskinkan diri. Kalau memiskinkan diri itu lain soal, ya kan? Yang penting itulah pentingnya membayar zakat itu ke amil itu pentingnya. Jadi amil itu Bapak Ibu memungut zakat dan mensosialisasikan kepada yang berhak. Jadi kalau kita bayar zakat kepada amil, awal asal selesai, tidak memikir kasihan bahagian, itulah keuntungannya, ya kan? Kau tidak kadang awak muzaki, Allah ambil, Allah awak kan? Padahal kita ini, ya kan, yang berzakat, ya kan? Orang berzakat itu serahkan saja hartanya, ya kan? Pak Hartomo itu Aceh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ambil tuh tahu tuh, mana wajib zakat, mana tidak wajib zakat. Tadi hitungnya satunya apa karena sekian, ya kan? Aku mau dong kalau di tetanggamu yang berikut masuk tak kau, silakan. Ya, jadi dia yang memungut, dia yang menghitung. Lalu kalau salah hitung, tidak awak karena, ya kan? Makanya ada dulu di masa sahabat, masa Nabi itu gitu. Dia tidak boleh dihitung hartonya apa bayar zakatnya 1 ekor onta. Dicaliknya untuknya ke apa? Kalau ikut pun nak setuju bagi zakat kalau ikut untuknya dong. Tu harus setuju Pak. Kalau aku inginnya nggak ada untuknya. Nah, itu makanya zakat itu boleh dilebihkan, iya kan? Nah, itu siapa yang itu ambil, iya kan? Nah, itu makanya ada Basnas, ada lembaga-lembaga ambil zakat kan ada itu. Lebih baik semua bebas dari tuntutan, iya kan? Kalau bagi-bagi ada juga. Ya kan, ada juga positifnya, ya kekuatan bersilaturahimnya kan. Cuma hati-hati juga, kadang-kadang kalau hati-hati orang zakat, besoknya tidak berbaik jawab, apa kamu bagi zakat kini, ya manusia, padahal zakat itu bagian dari ibadah kita. Jadi kedua-duanya boleh ya, melalui amil boleh, kita bagi juga boleh, tapi tentu ada plus minusnya, gitu ya. Yang memiskinkan diri tidak usah lagi, ya kan? Tapi mana ada orang yang memiskinkan diri, ya kan? Baik Bapak Ibu, itu kira-kira kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila taufik wal hidayah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu Ustadz sahabat guys, mencari yang miskin sangat susah, tapi memiskinkan diri banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.